Assalamualaikum. Saya Miss Siti Alawiyah. Saya akan mempresentasikan mengenai pengembangan jasa baru dalam mata kuliah pemasaran jasa. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 661875. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengembangan jasa baru. Penelitian telah membuktikan bahwa produk jasa yang didesain dan diperkenalkan melalui tahapan-tahapan di dalam sebuah kerangka yang berstruktur memiliki keberhasilan yang besar dibandingkan jika produk tersebut tidak dikembangkan dalam sebuah kerangka kinerja. Kemudian, fakta bahwa jasa merupakan produk intangible membuat sistem pengembangan jasa baru harus memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, objektif. Yang kedua, tepat. Yang ketiga, berdasarkan fakta, bukan berdasarkan opini. Dan yang terakhir, berdasarkan metodologi, bukan psikologi. Kategori dalam pengembangan jasa baru, yang pertama ada major innovation. Jasa yang benar-benar baru yang sebelumnya belum pernah dipasarkan. Contohnya jasa internet beberapa tahun yang lalu merupakan jasa inovasi. Kemudian yang kedua, startup business. Jasa baru yang ditawarkan oleh perusahaan baru yang melayani pasar yang sama dengan pesaingnya, namun memiliki karakteristik yang berbeda atau lebih inovatif. Kemudian yang ketiga, service line extension. Tambahan produk baru masih dalam satu lini memiliki manfaat yang sama dengan layanan yang berbeda. Misalnya, Telkomsel telah menawarkan produk simpati yang prabayar, kemudian menawarkan kartu halo yang pasca bayar. Yang keempat, service improvement. Penyempurnaan dari jasa utama dan penambahan pada jasa pelengkap untuk meningkatkan layanan pada pelanggan, contohnya layanan online atau layanan 24 jam pada produk tabungan perbankan. Yang terakhir, style changes. Perubahan tampilan dalam jasa meskipun paling ringan, namun perubahannya tersebut paling terlihat, dapat berupa tampilan logo, seragam, peralatan jasa, gedung, tempat layanan, desain kartu keluarga, dan lain sebagainya. Ada juga proses pengembangan jasa baru, pemunculan ide, penyaringan ide, pengembangan dan pengujian konsep, analisis bisnis, pengembangan dan komersialisasi. Proses keputusan pembelian jasa baru atau perspektif pelanggan. Yang pertama ada awareness. Pelanggan mengetahui keberadaan jasa baru. Yang kedua, interest. Pelanggan tertarik untuk mencari informasi tentang jasa baru. Yang ketiga, evaluation. Pelanggan mempertimbangkan apakah perlu mencoba jasa baru. Yang keempat, trial. Pelanggan mencoba jasa baru terbatas untuk menilai apakah jasa baru tersebut sesuai dengan yang diperkirakan. Dan yang terakhir, adoption. Pelanggan memutuskan untuk memakai jasa baru tersebut untuk memenuhi kebutuhannya secara rutin. Karakter inovasi yang mempengaruhi tingkat adopsi. Yang pertama, keunggulan inovasi, lebih unggul dibandingkan jasa yang telah ada. Yang kedua, inovasi sesuai dengan kebutuhan, nilai-nilai dan pengalaman pelanggan potensial. Yang ketiga, inovasi yang dilakukan mudah untuk dipahami dan digunakan. Yang keempat, inovasi tersebut dengan mudah dapat dicoba. Yang kelima, hasil penggunaan inovasi dapat dengan mudah diamati, dinilai, dan disampaikan kepada orang lain. Yang keenam, inovasi tidak mengakibatkan biaya jasa menjadi mahal. Yang ketujuh, tidak menambah resiko dan ketidakpastian. Yang kedelapan, tidak menyalahi etika, norma-norma, dan mendapat pengakuan sosial. Tahap-tahap pengembangan jasa baru.
Proses pengembangan jasa baru dapat terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama front-end planning dan implementation. Yang pertama front-end planning, business strategy development or review. Prospek harus inovatif, mencari peluang-peluang baru, dan siap mengambil resiko. Terus ada defender, merupakan orang yang ahli di bidangnya dan cenderung tidak memperdulikan peluang yang ada di luar bidang keahliannya. Kemudian yang kedua, implementation. Adapun proses dari implementation, service development and testing, riset market testing, uji pasar commercialization, dijual dan diperkenalkan ke pasar, pro-introduction evaluation, evaluasi kinerja. Adapun penjelasan dari proses pengembangan jasa baru, yang pertama ada front-end planning, yaitu menentukan konsep jasa apa yang akan dikembangkan, sedangkan back-end mengeksekusi atau mengimplementasi konsep jasa. Terus yang kedua, jika sebuah konsep jasa telah melalui seluruh tahapan yang ada pada front-end planning, maka tahapan selanjutnya adalah implementasi. Penyajian jasa. Yang pertama, proses penyajian jasa. Terus yang kedua, peran karyawan dalam penyajian jasa. Yang pertama, kepuasan karyawan adalah kepuasan konsumen. Yang kedua, dimensi kualitas diperkuat oleh perilaku karyawan. Terus yang terakhir, emotional labor atau kemampuan individu dalam melakukan kontrol emosi, yaitu sahabat dan empati. Adapun peran karyawan dalam penyajian jasa, yang pertama strategi penyampaian kualitas jasa melalui karyawan. Yang kedua, pekerjaan karyawan pada tugas yang tepat. Yang ketiga, kembangkan karyawan untuk penyampaian jasa berkualitas. Yang keempat, memberikan sistem pendukung yang diperlukan karyawan. Peran pelanggan dalam penyajian jasa. Yang pertama, pelanggan sebagai sumber daya yang produktif. Yang kedua, pelanggan sebagai kontributor untuk kualitas jasa dan kepuasan. Yang ketiga, pelanggan sebagai pesaing. Peran perantara dalam penyajian jasa. Adapun fungsinya yaitu melakukan produksi jasa CEO, waralaba dry cleaning. Terus kedua, membuat jasa secara lokal, CEO G&E lokal. Terus perekat antara merek perusahaan dengan konsumen, terus membangun hubungan kepercayaan. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Bila ada kritik maupun saran boleh komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.